warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Media Semansatku, senang sekali rasanya kita dapat kembali hadir ya tentunya untuk menjumpai teman-teman ya penonton setia dari podcast SMA Negeri 1 Kopang. Dan tentunya saat ini kita kedatangan tamu spesial kita ya, tamu penting, guest star kita ya Bapak. Terima kasih ya untuk hadir di sini. Teman-teman di sini mungkin sudah tahu ya, apalagi guru-guru di Lombok Tengah tuh sudah tahu Bapak ya. Ya sudah tidak asing lagi ya guys. Jadi beliau ini adalah salah satu KCD. Waduh, bukan jatuh nih Pak, mohon maaf ya. Jadi Bapak merupakan salah satu KCD ya, di cabang dinas ya di Lombok Tengah ya. Nama lengkapnya ya, meskipun semuanya sudah tahu ya Pak ya, tapi kita di sini perkenalan dulu. Nama Bapak Syarif Hidayatullah SPDT MM. Betul ya Pak ya. Luar biasa Pak. SPDT MM. Register manajemen ya, S2-nya. Iya Pak, kok bisa sekarang beliau menjadi KCD? Luar biasa Pak. Mau tahu sejarahnya bagaimana nih? Iya, bagaimana Pak? Saya penasaran ya, gimana Pak? Jadi sebelum di KCD dari 2005 sampai 2017 saya juga guru, ngajar di SMK Negeri 3 Mataram. Untuk ngajar di jurusan Teknik Audio Video, TAV namanya sekarang ya. Oh ya, TAV. Ya, TAV, Teknik Audio Video. Kemudian di 2017 perpindahan dari kabupaten kota ke provinsi. Saya ikut uji kompetensi untuk duduk di jabatan struktural. Saat itu menjadi kasih di Islamic Center, pengelolaan pemanfaatan usaha bisnis. Karena jadi Islamic Center itu kan ada aula, ada ballroomnya, ada ruang-ruang rapat, ada minaret saat itu. Kalau mau lihat ketinggian Mataram dari 99 meter itu minaret 99 namanya. Nah, jadi kasih di sana. Setelah itu menjadi pindah ya, jadi rotasi ke Kasubit Industri Perdagangan Pariwisata Bapeda Provinsi. Nah, itu selama 4 tahun di sana. Ya, kemudian promosi, balik lagi ke Islamic Center, jadi kepalanya tapi. Jadi kepalanya Pak ya, sudah tidak jadi kasih lagi. Ya. 1,5 tahun, hampir 2 tahun di Islamic Center. Balik lagi ke Dikbud nih, tapi jadi kepala cabang dinas Dikbud Lombok Tengah. Jadi kepala cabang dinas Dikbud Lombok Tengah ini adalah kadis di kabupaten. Iya, kadis di kabupaten. Untuk provinsi yang mengelola pendidikan SMA, SMK dan SLB. Cuman ada yang menarik dari kepindahan saya ke struktural itu. Bagaimana itu Pak? Karena hobi dan minat bakat. Jadi tidak hanya menjadi guru biasa, tetapi guru yang biasa di luar dan di luar kebiasaan mungkin ya. Luar biasa loh ini. Jadi beberapa event saya ikuti, dari event menyanyi, ya ikut Mataram Berdendang 2015, itu yang ngadakan disebut PAR namanya, Dinas Kebudayaan Pariwisata di Kota Mataram. Itu saya juara 2. Musuhnya itu anak UIN waktu itu. Anak UIN. Yang juara tingkat nasional Gambus kalau tidak salah. Kemudian ikut STQ Korpo di Kota Mataram untuk cabang Morotal ya, mengaji. Itu juara 1 2015. Musuhnya guru-guru agama. Masya Allah. Ini yang satu dikira SPDT, itu tadi SPDI jadinya ya. Iya ya, SPDT. Yang harusnya pendidikan teknik dikira pendidikan Islam. SPDI iya. Harusnya ya. Kemudian nah ini yang unik nih, ikut lomba komentator sepak bola. Waktu Hari Pers Nasional di LCC Lombok City Center itu 2016. Iya. Musuhnya anak-anak SMA yang ke final, guru-gurunya tumbang di bawah. Hanya saya yang lolos di guru ya, perwakilan guru, ketemu sama anak-anak SMA. Alhamdulillah juara 1 komentator sepak bola. Mau dicoba nih komentator sepak bolanya? Jangan dulu Pak ya. Saya belajar dulu sama Bapak nih. Boleh sih, tapi belajar dulu sama Bapak ya. Gitu ya. Tapi Bapak coba dulu deh, gimana sih Pak dulu waktu jadi komentator, coba. Jadi kalau komentator sepak bola kan harus banyak wawasan tentang nama-nama pemain sepak bola. Ya, jadi harus tahu. Ini seandainya kita nggak tahu ya ngarang aja gitu. Ngarang aja. Di sana ada Udin oper ke kiri, di sudut kiri menunggu. Amran oper ke depan, sayang sekali ya, seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Ini kayaknya kita nggak podcast ini guys. Ya, luar biasa ya Pak ya. Tapi kita mengarang pun tuh kan butuh mikir Pak. Harus cepat. Hanya orang-orang cerdas itu ya. Pak. Ya, luar biasa. Berpikir cepat dalam waktu yang sesaat ya. Nah itu yang saya merasa kesusahan juga tuh Pak. Gitu yang sekarang aja saya masih susah nih nyari Pak. Iya, nyari kosakata, perbendaharaan kata tuh kan memang harus benar-benar belajar terus ya. Betul, Pak ya. Luar biasa. Literasi ya. Betul Pak. Ya Allah, luar biasa sekali Pak ya. Saya terinspirasi. Pak Ogi, kita harus terinspirasi dengan beliau ya Pak ya. Luar biasa berarti. Iya, multi talent berarti di balik
Bapak sekarang menjadi KCD ternyata menyimpan banyak sekali talenta ya Pak ya. Betul, talent ya. Jadi anak-anak sekarang juga harus begitu. Jadi jangan sisi akademiknya saja yang diasah, tapi sisi non akademisnya harus dilatih karena mungkin siswa tidak di akademisnya menonjolnya. Ada yang mungkin di sisi non akademisnya. Oh dia bisa olahraga nih jadi atlet mungkin nanti. Betul. Oh dia pintar nih di seni ya, siapa tahu cocok jadi seniman dan sebagainya. Kalau yang di akademik yang pintar matematika ya biar di jalur itu mereka masa depannya. Gitu. Karena punya skillnya masing-masing ya Pak ya. Betul dong. Luar biasa. Tapi di balik itu semua memang sekolah juga harus berani untuk memfasilitasi itu. Betul, Pak. harus ya? dong. Ya harus itu Pak. Jadi jangan gak dikasih ikut lomba ntar ya. Nah itu Pak. Latihan olahraga basket udah capek-capek, nggak ditandingin gitu kan. Betul. Jadi rugi lah. Jadi sekolah rugi harus ya, Pak. memfasilitasi. Gitu. Untuk Karena kan membawa nama sekolah juga Pak. betul. Sekolah akan menikmati hasil Betul. dari juara prestasi yang diraih anak. Prestasi sekolah itu kan tidak terlepas dari siswa-siswinya kan Pak ya. Betul. Iya, seperti itu Pak. Iya dong. Iya. Oke, aduh enak ya berbincang-bincang dengan Bapak KCD. Ya Pak ya, Bapak santai orangnya jadi saya tidak tegang juga gitu ini ya. Pak. Makanya Iya. kita harus satu energi. Ih betul Pak, satu Jadi kalau frekuensi ya Pak ya. santai kan ngobrolnya kemana aja juga enak. Enak gitu ya. betul, nyambung juga Pak ya. Nyambung. Insya Allah. Ya. Oke, itu dia tadi teman-teman kita bincang-bincang singkat dulu ya Pak ya tentang bagaimana pendidikan beliau, bagaimana kemudian bisa terbentuklah karir yang seperti saat ini. Mungkin mau coba jadi presiden 2000 berapa Pak Oh, mungkin? begitu ya. Presiden taksi mungkin yang paling cepat ya. Atau presiden driver online ya. Oke, iya kayaknya ya Pak ya. Oh, gitu. Mungkin Bapak bisa jadi kepala dinas pendidikan Aduh. Provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin Pak. Selanjutnya the puncak next karir gitu ya. Iya, puncak karirnya. Oh, boleh ya Pak. Ya, kita harus berusaha untuk mencapai itu. Iya. Semua punya cita-cita, harapan. Betul. Termasuk anak-anak juga harus bercita-cita setinggi-tingginya. Siswa-siswi kita jangan puas dengan apa yang diraih hari ini, tapi harus terus berprestasi dan ambil apa cita-citanya harus setinggi langit dong ya. Oke. Setinggi bintang. Betul sekali. Oke. Bapak, kita belum perkenalan nih. boleh. Saya belum perkenalan Boleh. diri ya Hostnya juga Bapak. belum kenalan Iya ya, nih, kita saya belum tahu nih podcaster. hostnya. Oke. Perkenalkan nama saya Sapita Melati Bapak. Saya dipanggilnya? menjadi dipanggilnya Melati Pak. Waduh, apa tuh yang bunyi? Apa yang jatuh? Oh ya, air minum Pak. Oh, gitu. Bapak ya. Waduh, dak-dikduk ini saya. Ya, saya dipanggil Melati Pak. Melati. Jadi saya Melati juga dari Jayagiri? Melati dari Jayagiri ya Pak. Itu lagu tuh Pak ya. Saya menjadi guru bahasa Indonesia di sini Pak. guru Iya bahasa betul. Dan saat ini memang saya juga sedang menempuh pendidikan magister Oh, S2. di Bahasa Unram Indonesia Gih juga? Bahasa Indonesia. Dan Linear ya? ada kemiripan kita Pak. Saya begitu. juga selain menjadi guru, saya merasa bahwa guru itu sebagai pendamping, dampingan apa ya, sampingan aja Pak. Oh, begitu. Gitu, Pokoknya iya. jadi apa dong? Saya penyanyi Pak. Oke. Iya, saya penyanyi juga. Saya mencoba untuk jadi MC juga Pak. Oh, sama dong kita ya. Iya Pak ya, luar biasa. Waduh, kapan-kapan kita nge-MC baru. Bareng ya. Besok kalau Kopang ulang tahun boleh nih ya. Iya boleh ya Undang Pak ya. KCD jadi MC Nah langsung betul gitu ya. Pak, iya oh iya. Tapi bayarannya Pak. Oh gitu. Oh, luar Nanti biasa itu ya. disesuaikan dengan kondisi Oh dan iya. situasi. Iya betul. Oke Bapak, sekarang ya kita lanjut saja Pak Boleh, ya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang bullying. Oke, kasus yang marak nih viral. Marak sekali yang terjadi sekarang Pak ya, bahkan banyak sekali korbannya. Ya, ada yang bunuh diri gitu Pak ya, antara bullying itu antara siswa dengan siswa, kemudian guru dengan siswa juga ada Pak. Guru dengan guru pun juga ada gitu Pak. Kalau melihat situasi yang seperti saat ini terjadi Pak ya, itu Bapak mendefinisikan bullying itu seperti apa? Baik. Sebelum mendefinisikan bullying ya, jadi kan ada Permendikbud baru nih, 46/2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, di mana di sana ada 6 kekerasan yang didefinisikan. Salah satunya termasuk adalah perundungan. Perundungan. Kekerasan itu bisa bersifat fisik, ya, kemudian ada yang bersifat psikis, kemudian ada perundungan masuk, ada kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi namanya, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Ada 6 tuh. Kekerasan fisik sendiri kita tahu kalau dia bisa menggunakan alat ya, ataupun tanpa alat. Kemudian yang psikis itu tanpa kontak fisik dia, jadi dalam bentuk ujaran ya, bisa ya, yang menghina, merendahkan dan sebagainya. Kemudian ada perundungan nih. Perundungan itu ketika fisik
dan psikis yang dilakukan ya, dan berulang-ulang. Kemudian ada relasi kuasa katanya. Relasi kuasa itu artinya ada yang super power dan ada yang lemah, sehingga itulah terjadinya perundungan. Jadi ini yang kita coba ya, antisipasi bullying yang sedang marak di lingkungan pendidikan kita. Jadi tidak hanya fisik, dia psikis juga, dan dilakukan berulang-ulang oleh pelakunya, serta ada yang menjadi korbannya. Tadi disebut dong tadi ya, ada korbannya bisa dari siswa, bisa dari guru ya, antara siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru atau guru dengan siswa, ataupun sebaliknya. Yang ini kita coba cegah supaya sekolah kita aman dari kasus-kasus bullying. Kita tahu sendiri ini yang baru-baru viral kemarin di lapangan voli itu ya, yang anak SMP kalau tidak salah di Provinsi Jawa Tengah yang dibullying oleh teman-temannya. Kemudian guru kita juga ada, kita di Lombok Tengah kemarin viral juga tuh yang di bagian selatan. Siswa. Yang di kota Raya juga ada. Gurunya yang dibully. Gurunya yang dibully ya Pak ya. Waduh. Gurunya yang dibully. Kalau yang di viral sempat itu juga ada guru yang disembunyikan kunci motornya oleh siswanya. Itu Wakasek kalau tidak salah. Seperti itulah kondisinya. Wah, ternyata bullying ini mungkin dianggap hal yang sepele oleh anak-anak kita ya, sehingga tanpa sadar mereka bisa melakukan hal tersebut. Seperti itu Mbak. Iya Pak ya, berarti memang itu sesuatu hal yang sebenarnya sepele, benar kata Bapak, tapi ternyata dampaknya itu luar biasa Pak. Dampaknya luar biasa, dan bahkan anak-anak yang sekarang mungkin berbeda dengan zamannya Bapak dulu ya Pak ya. Kalau dulu kan zaman dulu saya pernah dengar cerita gitu Pak, kita dipukul pakai kayu aja, kita nggak berani nih kasih tahu orang tua aja, kita yang dimarahin Pak, bukan gurunya. Benar ya Pak? Betul. Begitu ya? Kan saya mengalami itu. Jadi kalau kita ngaji, waktu belajar ngaji, di sebelah guru ngajinya tuh sudah disiapkan penyai namanya. Iya, penyai. Sapu lidi ya? Penjalin. Oh, penyalin. Ada yang penyai, ada yang penjalin. Jadi ketika nggak bisa ya dicebet aja kita langsung, kan kita takut jadinya. Betul. Nah, cuman kita harus lihat Rasulullah sendiri sudah memprediksi dalam hadisnya menyebutkan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Mungkin di zaman kita itu cocok itu pakai penyai sama penjalin. Setuju Pak. Karena ketaatan kita masih loyal, taat. Ketika orang tua menyerahkan anak-anaknya untuk belajar, mereka menyerahkan sepenuhnya. Sehingga ketika dikerasi, orang tua merasa itulah bagian dari kasih sayang kepada anak didiknya, supaya anak didiknya itu lebih memperhatikan pelajaran dan cepat mempelajari menguasai pelajaran tersebut. Teman zaman sekarang mungkin nggak cocok ya. Anak-anak kita kan seperti itu. Begitu Pak. Ada sesuatu, maka mereka merasa dirinya teraniaya dan terzalimi. Iya betul Pak. Jadi seperti itu. Lebih perasa mungkin ya Pak ya. Agak sensitif ya. Iya agak sensitif. Tidak terbiasa dengan kekerasan mungkin Pak ya. Tapi bukan kekerasan yang dipukul-pukul ya. Tapi dengan suara intonasi kita yang sedikit tinggi saja mereka sudah merasa bahwa kenapa saya dimarah-marah gitu Pak. Anak saya pun begitu nih begitu, kecil Pak. Ya. Yang nomor 3 itu tidak bisa dengar suara keras. Jadi ketika mendengar suara keras, kesan yang timbul di kepalanya itu marah. Yang melakukan itu dia lagi marah, dia lagi emosi, padahal belum tentu. Cuman kesimpulan di kepala yang diambil, oh ini marah nih, tidak suka nih, ini benci nih. Jadi sudah ngingetin orang tuanya kalau marah gak boleh keras. Jadi anaknya gitu udah tahu duluan gitu. Tapi bagus juga buat kita Pak. Iya, jadi sinyalnya sudah ada gitu ya. Iya betul. Padahal nggak maksudnya begitu. Kadang-kala kan pada saat ospek anak-anak kan mengalami itu. Iya Pak. Kalau kita kan apa namanya tuh? MOPDB, masa orientasi pengenalan peserta didik baru ya. Itu kan kakak kelas biasanya suaranya lantang-lantang, keras-keras sengaja memang. Cuman ada beberapa anak yang mungkin punya sifat psikologis yang ketika mendengar suara keras itu menganggap itu amarah, kebencian dan sebagainya. Tergantung responnya. Cuman kita harus menyesuaikan bahwa hal seperti itu juga harus kita sesuaikan dengan kondisi dan psikis anak tersebut. Ya luar biasa sekali ya Pak ya. Insya Allah. Tapi dari pembahasan yang tadi Bapak ya, sebenarnya kalau kita kembali lagi ke topik ya, kasus bullying-bullying yang terjadi ya di sekolah maupun di lingkungan lainnya, itu sebenarnya lebih kepada apa yang melatar belakangi mereka, karena kita melihat mungkin ada faktor resiko juga mungkin ya Pak ya, faktor trauma anak-anak yang dulunya pernah menjadi
korban Bagian dari bullying, itu ya. kemudian dia mungkin Balas merasa dendam bahwa ya. balas dendam, aduh saya kayaknya dulu pernah digini nih, saya pernah dibully nih, kalau bisa saya bully anak ini sekarang, gitu katanya. Mungkin Ya, seperti salah satu faktor itu mungkin ya, kalau menurut saya. Jadi ketika saya tanyakan kepada beberapa anak yang melakukan bullying, mereka juga pernah mengalami perlakuan yang sama. Jadi seolah dalam memori mereka, saya juga harus begitu besok kepada yang lain. Yang Itu lainnya. makanya pada saat ini kan acara-acara MOPDB, artinya orientasi untuk peserta didik baru kan sudah melarang penggojlokan. Iya, Karena itu turun temurun. turun temurun, betul Pak, Dari zaman membudaya. kita, kalau dari zaman kita dulu ya gitu kan. Iya, Pasti- zaman Bapak bukan zaman Oh, saya. gitu. Nggak dapat ya. Nggak dapat ospek berarti. Saya dapat sih Pak. Keras apa enggak? Kalau di SMA dulu dapat. MOS ya Pak namanya kalau MOS kita dulu. namanya tuh. Saya dapat dulu. Keras Masih- juga. Masih keras. Kakak kelasnya. Tapi pada Hukuman saat fisik ada kekerasan? nggak ada Pak. Oh, nggak ada Tidak zaman ada. itu ya. Belum ada. Dulu kemudian setelah masuk kuliah Pak, itu sudah tidak ada lagi. Oh, tidak yang ada semacam lagi. itu. Dan sisi lain faktor yang menyebabkan mereka muncul ini karena ada fungsi kuasa di sana, ada geng-gengan misalnya Iya, di betul, anak-anak itu, betul. yang gengnya itu elit, ya. Ketika ada yang senggol sedikit, maka itu terjadi ketidaksukaan Iya. yang berakibat terhadap bullying juga. Kelompoknya Nah, Pak ya. jadi kita sekolah itu harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Makanya amanatnya Permendikbud 46 2023 itu kan di sekolah harus ada satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di mana salah satunya adalah bullying tadi. Bullying tadi. Oke. Kemudian kalau tadi sudah latar belakang ya Pak ya. Kemudian untuk jenis-jenisnya tadi memang sudah Oke. kita Bapak sampaikan secara umumnya. Kemudian kalau sekarang spesifikasinya nih Pak. Jenis-jenis bullying itu apa saja? Kalau misalnya tadi Bapak mengatakan ada Verbal, secara verbal. Nah, kemudian contoh kasus yang sering terjadi Iya. verbal mungkin sebagai gambaran anak-anak ya belum tahu verbal itu apa. Dengan kata-kata gitu. Iya, kemudian itu yang paling sering terjadi di sekolah yang sering Bapak Iya, dapatkan yang kita lihat di informasi. sekolah ya. Iya, Pak. Kan kadang kita dengar guru goblok. Ya. Nah, misalnya Oke. begitu tanpa sadar kan mengucapkan kata gitu, bodoh kamu. Jadi itu seolah-olah sudah membuli kepada siswanya. Iya. Tanpa sadar kita itu Secara adalah bagian verbal dari ya, Pak, bullying ya? secara verbal. Kamu goblok, kamu tolol. Jadi kata-kata yang merendahkan, Betul. menghina dan menakut-nakuti juga. Iya. Kamu jangan begitu ya, kalau nanti saya jadi membuat anak itu merasa tertekan, itu secara verbal. Kalau non verbal dalam bentuk tulisan bisa. Dalam bentuk tulisan mereka membuat kata-kata yang dikirimkan mungkin lewat grup WA sekarang kan, atau pesan pribadi ya kepada seseorang yang mengintimidasi orang tersebut merasa tidak nyaman, orang tersebut merasa terancam, orang tersebut merasa diawasi, diamati gerak-geriknya, ditakut-takuti. Nah, kemudian secara perbuatan ya jelas pemalakan misalnya kita Pemalakan. lihat. Oh, itu termasuk ya, Pak ya? Iya, termasuk bullying Oke. itu. Ataupun kalau bullying secara kasar ya pemukulan ya, kalau dalam bentuk perbuatan. Iya. Nah, inilah yang harus kita coba cegah di lingkungan satuan pendidikan, baik dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kekerasan langsung yang sekarang kan marak dilakukan melalui media sosial. Media sosial, Di mana media betul. sosial sendiri kan anak-anak ini membutuhkan aktualisasi dirinya. Iya, aktualisasi. Jadi anak-anak sekarang ini akan bangga ketika dikenal, populer, ya, diketahui oleh Viral temannya. gitu, Pak ya. Apa sih aktivitasnya? Lagi makan ketupat nih di Pantai Merise. Iya, Kan betul, bangga betul. kita. Oh, lagi naik Gunung Rinjani nih. Oh, iya, Jadi, betul. hebat dia. Jadi ada pengakuan. Nah, cuman aktualisasi ini akan positif ketika dengan media yang dilakukan secara positif juga. Iya, secara positif. Namun akan negatif ketika hal tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tidak misalnya. baik, iya. Tergantung dari Iya, penggunanya. tergantung niatnya ya. Iya, tergantung niat ya Pak Ogi. Dan kesempatan Tergantung kan? niat ya, iya kesempatan. Jadi menarik ya Pak sebenarnya kalau untuk yang kasus bullying ini kita selalu beranggapan bahwa semua kesalahan ada pada siswa Pak. Saya tidak tahu Pak. Ini sisi saya melihat seperti itu. Yang sebenarnya yang harus kita gemborkan itu adalah pada gurunya dulu. Iya dong, semua. Iya Pak. Jadi semua bisa menjadi korban. Iya, Tidak semua hanya bisa siswa, jadi korban. guru juga, pendidik Betul. juga. Saya sering melihat Bapak kan kita banyak sekali pemerintah melakukan sosialisasi kepada guru-guru ya, kemudian yang bagaimana sih kasus bullying seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tapi sepertinya saya tidak tahu, mungkin ini kembali kepada individu masing-masing Pak. Beberapa guru memang
tidak memperhatikan itu, Pak. Meskipun sudah melakukan sosialisasi, mengikuti sosialisasi banyak di tempat-tempat yang banyak ya, mungkin di sosial media juga pernah, tapi belum ada perubahan sama sekali dari si guru ini, Pak. Selalu yang seperti Bapak katakan tadi, mengeluarkan kata-kata yang memang tidak pantas untuk siswanya. Mungkin kata-kata yang Bapak sampaikan tadi ya, kemudian ada tuh ya? Saya tidak tahu di sini ada, tapi sejauh ini alhamdulillah tidak aman ada. Ya, kalau tapi di Kopang aman, Pak. Tapi yang saya inginkan adalah Bapak mungkin bisa menyampaikan bahwa dari sisi guru supaya sebagai pembelajaran bagi kami, bahwa kadang kan kita tidak sadar, Pak. Kamu nih goblok ya, gitu. Mungkin mereka bercanda, Pak. Tapi kan itu termasuk ke dalam bullying ya, secara verbal gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Jadi namanya guru ya, sosok guru itu sosok yang digugu dan ditiru. Jadi role kan, jadi model, jadi teladan. Ketika melakukan sesuatu harus mulai dari dirinya. Yang gampang aja lah, anak-anak kamu jangan merokok, tetapi yang menyuruh ini sedang ngerokok gitu kan? Ya, itu banyak. Jangan merokok, nyuruhnya gitu. Padahal yang nyuruh sedang merokok. Sedang merokok, betul. Nah, jadi kadangkala seperti itu. Jadi ketika melakukan sesuatu, perintah itu maka pimpinan itu harus melakukan terlebih dahulu. Baru akan diikuti oleh bawahannya. Begitu pula guru yang sebagai panutan untuk anak-anak harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Kita tahu bahwa anti perundungan ini harus menjadi bagian dari metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Ketika dia mengajar di kelas, ketika mau masuk pelajaran itu kan guru ini kuncinya adalah bagaimana menyampaikan materi agar anak-anak itu menerima pelajarannya. Orang tua bagaimana informasi yang disampaikan kepada anak-anaknya difahami oleh anak-anaknya dengan baik. Bagaimana caranya guru menyampaikan pelajaran supaya difahami oleh anak-anak itu, maka dia harus mengajar dengan kasih sayang. Kalau sudah melotot dulu, anak-anak kamu sudah mengerti pelajaran ini katanya, apalagi matematika kan, apalagi menjelang jam terakhir kan, itu ngantuk-ngantuknya luar biasa. Terus dipelototin lagi ya. Betul. Ngerti nggak? Suruh nanya, ngerti kamu? Coba siapa yang mau nanya? Kan gak ada yang berani bertanya. Tuh, gimana guys? Ada siswa kebetulan kamu di sini, Pak. Kamu ngerti nggak pelajaran ini katanya? Tapi nanyanya sambil marah-marah kan? Iya, betul. Jadi nanya aja nggak berani siswanya. Betul. Jadi harus mulai merubah pola mengajar. Tidak hanya juga mengajar di dalam kelas, sekali waktu keluar kelas dong, outing kelas. Betul, saya dulu waktu ngajar di SMK 3, ketika memang pelajaran itu tidak membutuhkan di dalam kelas, anak-anak besok kita belajar di luang balok ya. Iya. Jadi enak sambil bawa gitar ya, jadi sambil nyanyi-nyanyi juga enak gitu ya, Pak, supaya situasi yang kita buat itu nyaman. Betul. Ketika kita menyampaikan materi pelajaran seperti kita podcast inilah. Ya, jadi santai, rileks. Anak-anak tapi menerima pelajaran dengan baik. Betul. Efektif ya, Pak ya. Jangan buat pelajaran itu sudah pelajarannya susah. Matematika kan paling rumit misalnya. Iya, Pak. Pelajarannya susah, gurunya kejam, bengis gitu ya. Bagaimana mau masuk ke anak-anak kalau metode mengajarnya pun metode gaya lama gitu ya. Gaya lama, betul. Nah, jadi kepada guru-guru ini harus move on juga dong. Ya? Berarti di situ ada sebenarnya pendekatan emosional, Pak, yang harus dibangun. Berarti ya, Pak ya. Iya, kedekatan dengan siswa harus kedekatan dijalin. Dengan siswa, betul. Ya. Saya pernah bertanya jadi saya sering bertanya, Pak, setiap kali saya mengajar, kemudian saya selalu tanya, siapa guru yang melotot tapi kan? Enggak, Pak. Kamu ngerti enggak, Pak? Saya enggak pernah marah, Pak. Enggak bisa marah saya, Betul enggak nih anak-anak ini enggak pernah marah sama gurunya nih? Bener, Pak. Gitu ya. Kemudian saya gitu ya, karena katanya mengajar sambil bernyanyi gitu. Seperti katanya Bang Roma itu ya. Apa itu, Pak? Mari berdendang. Ya Allah, itu kan suaranya luar biasa loh. Gara-gara program kemarin tuh. Program kan apa tuh, Pak? Bebendang kan? Oh, itu bebendang, dari lagunya Roma itu. Mari bebendang, kita bebendang, itu lagunya. Luar biasa ya, Pak ya. Lanjutin lagi, kita konser aja kalau gitu ya, teman-teman. Oke, iya, Pak. Jadi saya lanjut lagi ya. Jadi saya pernah tanya, siapa sih guru yang tidak kalian sukai? Kenapa? Saya tanya alasannya kenapa, Pak? Ada apa? Ya? Saya survei. Kemudian kan kita bisa lihat ya, Pak ya, anak-anak itu ternyata tidak suka dengan gaya belajar seperti itu. Ya kan, Pak ya? Ada yang Bapak katakan sampaikan tadi itu
kemudian murid-murid itu dia bilang kayak gini, kita itu kalau nggak suka gurunya, kita nggak mau belajar, Bu. Katanya. Berarti saya menyimpulkan bahwa anak-anak itu tidak akan menerima pembelajaran dari guru yang tidak dia sukai. Benar nggak, Pak? Saya tidak tahu ya, mungkin asumsi saya salah, Pak. Berarti tapi hanya datang ke dalam kelas itu dalam bentuk jiwanya, iya, sedangkan raganya tidak ada di kelas itu. Pak. Hanya sebagai formalitas saja, Pak. Oh, gitu. Itu yang kadang-kadang mohon maaf, saya sebagai guru pemula nih, Pak, ya, mungkin lagi belajar juga ya, Pak. Itu yang kadang-kadang sering dilupakan oleh guru. Pendekatan emosional kita dengan siswa jadi yang berkaitan dengan bullying ini, Pak. Jadi bahasa mereka, kemudian kedekatannya tidak ada sama sekali dengan siswa seperti itu ya. Mungkin Bapak mengajarnya mungkin beda lagi. Ya kalau dulu. Betul. Jadi kadang-kala juga ada sebagian masyarakat kita yang bergaul itu dengan bahasa-bahasa panggilan yang jelek tapi biasa dianggap. Mohon maaf ya, kita contohkan saja ini kan untuk pembelajaran. Godek, berapa kabar? Mana nih? Tapi ketika dia bilang godek itu kan itu sudah difahami oleh lawan bicaranya, sehingga itu menjadi hal yang lumrah. Biasa. Makanya bullying pun tidak sembarangan kita nilai, tergantung konteksnya dan kontennya. Jadi kapan dia melakukan itu, sehingga itu dianggap bullying juga. Ini ada juga yang berbahasa begitu ketika bertemu. Godek, berapa kabar? Nanti katanya. Ketika dibilang begitu ya biasa juga mereka menanggapinya. Gitu. Nah, cuman kalau dalam lingkungan satuan pendidikan kan kita harus berkata-kata yang baik. Kita punya aturan tersendiri karena kita adalah seorang pendidik. Gitu. Betul. Jadi hal-hal itu harus kita hindari. Itu kan berada di tataran masyarakat non formal yang menggunakan bahasa-bahasa begitu, sehingga ketika masuk dalam satuan pendidikan maka kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik. Gitu. Nah, betul sekali, Pak. Mungkin di luar sana kita tidak tahu, mungkin di sini pun ada mungkin dari siswa-siswi kita, mungkin ya, Pak. Kita belum survei dulu ya, Pak Ogi ya. Mungkin di sini masih ada anak-anak yang merasa ada perundungan, mungkin ya, Pak ya. Mungkin merasa masih ada bullying itu. Kemudian atau yang ada di luar sekolah lain mungkin, Pak ya, yang akan melihat podcast kita ini sebagai pembelajaran, apa yang akan kita lakukan ya untuk mengatasi supaya si korban itu mungkin ada yang perlu dia lakukan, mungkin melakukan sebuah perlawanan atau dia melakukan apa supaya dia tidak merasa bahwa waduh saya nih dibully, kemudian dia merasa itu bagaimana, Pak? Jadi bullying ini awalnya sebetulnya karena siswa ini bisa memahami lingkungan sekitarnya, melihat teman-teman sekelasnya misalnya ya, atau melihat teman-teman di lingkungannya. Ketika ada yang berbeda sedikit, ada yang pendiam, ada yang kurang percaya diri, itu sasaran empuk bullying. Jadi untuk menghindari itu maka anak-anak harus ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Jadi anak-anak ini diberikan bahwa kamu bisa, kalau kamu berusaha, kamu itu tidak kalah, kamu tidak lemah ya. Jadi anak-anak ini gara-gara masalah sepele sudah lemah. Kemudian kalau ingin berkonsultasi tentu harus ada orang yang dia percayai untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan curhatnya lah gitu ya. Jadi harus cari teman curhat yang pas untuk memberikan dia support moral ya, support dukungan terhadap apa yang dia alami, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa. Kalau di sekolah ya ke guru BK-nya lah. Guru BK ya. Jangan ke teman, nanti teman bocorin lagi kan kasihan gitu ya. Betul. Aibnya kebongkar malah dibully terus. Nah itu Pak ya yang sering terjadi. Nggak bisa kita percaya gitu antara temannya, karena harus ada yang lebih tua, dituakan yang mampu menjaga kerahasiaan permasalahan dari anak tersebut. Kuncinya harus percaya diri. Harus percaya diri. Ya, karena sasaran bullying itu sudah dilihat oleh anak-anak itu ketika mereka melihat lingkungan sekitarnya. Ini korban empuk nih, kita bully nih katanya. Dia lemah nih, inferior nih katanya. Jadi yang superior merasa harus membuli mereka dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut dari yang Bapak bahas tadi. Kita harus menumbuhkan rasa percaya dirinya terlebih dahulu. Nah, untuk dalam ruang lingkup pendidikan mungkin Bapak, program seperti apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak itu memang punya rasa percaya diri? Iya, yang sederhana aja kalau dalam kelas itu, Ibu bisa lihat pada saat Ibu mengajar, latih anak-anak untuk mau bertanya dulu. Iya. Ketika ada anak-anak yang tidak bertanya, maka cara gurunya adalah bagi yang sudah nanya stop dulu, kita kasih kesempatan kepada yang belum bertanya, sehingga mereka akan bertanya.
Mulai dari yang kecil-kecil seperti itu menumbuhkan rasa percaya dirinya. Wah, betul. ini takut apa yang buat kamu tidak mau bertanya? Iya. Kurang percaya diri Pak, pertanyaan saya tidak berbobot Pak, Iya, macam-macam jawabannya. Betul. Nanti saya takut diketawain teman-teman Pak. Seperti itu yang muncul di anak-anak itu. Sehingga dari hal-hal kecil ini baru ke hal-hal yang besar nanti. Ketika anak-anak juga akan ikut berlomba, diberikan kesempatan, itu juga salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan dirinya. Ketika anak-anak berlatih seni, disuruh dia menyanyi di depan teman-temannya ataupun di panggung besar nanti di sekolah, itu juga menumbuhkan rasa percaya dirinya. Pertama semua orang pasti nervous. Iya. Mbak Melati pun nervous kalau ketika jadi MC yang pertama. Ya? Sekarang aja saya nervous Masih nervous sebenarnya Pak. Ya, tetapi ketika diberikan kepercayaan sekali mungkin kedua kali agak kurangan sedikit, ketiga kalinya sudah mulai agak tenang, lama-lama semakin bagus malah penampilannya begitu. Itu membuat mereka semakin percaya diri sehingga ketika diberikan kepercayaan untuk melakukan apapun, anak-anak itu kan menjadi anak yang hebat. Mereka berani mencoba ya Pak ya. Berani dari hal yang kecil terlebih dahulu dimulainya. Ya betul ya Pak ya. Jadi saya melihat beberapa anak-anak itu memang kadang-kadang gurunya itu tidak memberikan mereka kesempatan untuk bertanya. Hanya yang titik fokusnya adalah yang pintar. Yang angkat tangan doang kadang kan? Iya, yang hanya angkat tangan diberikan, kan? Betul. Dibalik dong. Iya betul Pak. Saya pernah mencoba itu. Jadi ternyata anak-anak yang memang kita rasa dia tidak punya, mungkin dia merasa komunikasinya kurang. Ya Pak, kemudian ayo dong tanya. Saya nggak tahu Bu mau tanya apa. Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Saya bilang dibalik begitu. Dibalik, kemudian baru dia berani berbicara. Tapi ketika dia berbicara memang ada kesalahan ya Pak ya. Biasa, kan? Ada kesalahan. Nah, tapi kadang-kadang guru itu kemudian menjudge. Waduh, salah nih, kamu salah. Itu yang kemudian akan membuat siswa itu mungkin merasa ini ya Pak ya, kurang percaya diri dan tidak berani. Padahal benar ya, pada Pak? saat proses pembelajaran awal, setiap guru itu harus mengetahui karakteristik siswanya kan? Betul. Jadi si ini begini loh karakternya, si ini nih. Jadi ketika akan memberikan pertanyaan, bu guru sebetulnya sudah tahu nih siapa yang bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Ya betul. Waduh, saya harus banyak belajar ya sama Bapak ya. Karena saya lebih duluan jadi guru. Iya, lebih banyak pengalaman ya. Oke. Aduh, Bapak minum dulu mungkin Bapak. Oh gitu, minum lagi kita nih. Mungkin Bapak bedak ya kalau bahasa. bedak. Oke, aduh. Gak usah nangis Bi, ya. Oke. Abi merasa terbuli? Merasa terbuli Bi? Oh enggak ya. Percaya diri. Percaya diri ya, harus punya percaya diri ya. Oke, tadi dari sisi korbannya Pak, sekarang dari pelakunya, ya supaya mungkin yang mau menjadi pelaku dan yang sudah menjadi pelaku Pak, supaya kita memberikan efek jera, itu seperti apa? Ya bagi pelaku tindak lanjutnya gitu Pak. Ketika melakukan itu dan akan berimbas terhadap si anak, si korban, tentu kalau di lingkungan satuan tugas pendidikan kan ada sanksi mereka ketika melakukan itu. Apalagi udah ketahuan gitu nih yang lakuin, yang bully ini si ini gitu, kan dipanggil. Itu sebetulnya memberikan efek psikologis ke dia ketika dipanggil. Di situ sebetulnya digali, kenapa kamu melakukan itu? Oh iya. Sehingga juga bisa memberikan obatnya kepada dia. Jadi menyembuhkan dua pihak, baik pelaku maupun korbannya. Karena kita tidak tahu motif dia melakukan itu. Oh iya. Seperti tadi kan motifnya kita duga bahwa dia pernah dilakukan mendapat perlakuan yang serupa, bahwa dia menjadi korban bully sebelumnya, sehingga juga membuli teman-temannya yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi efeknya nanti akan kembali ke dia secara psikologis. Jadi proses belajar kita menggali informasi, motif yang kita lakukan itu ya melalui tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Luar biasa tuh Hulan ya sanksi sebagai pembelajaran dia sanksi. Ya tapi sanksi edukatif dong. Nah, makanya sanksi edukatif, kalau di Permendikbud 46 2023 kan melihat kalau itu terjadi di lingkungan satuan pendidikan, maka pemberian sanksi pun diarah kepada sanksi yang bersifat edukatif. Iya. Jadi sampai pemindahan sekolah pun, jadi anak-anak ini tidak boleh diberhentikan. Tidak boleh diberhentikan. Tetapi dipindahkan. Sehingga haknya untuk sekolah itu tetap ada. Ya. Oh iya. Ada yang memang hanya memberikan binaan saja Pak, ya kan ada yang seperti itu. Apakah cukup hanya dengan memberikan binaan? Kita lalu cukup hanya memberikan kita sanksi? Akan membinasakan gitu maksudnya? Enggak Pak. Enggak bisa dibina, kita binasakan katanya. Biasanya ada bahasa-bahasa begitu ya. Iya. Masya Allah ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi
sebetulnya kepada orang-orang yang membullying ini tidak hanya memberikan kepuasan saja kepada yang membuli pelaku ini, tetapi juga memberikan tekanan kepada mereka. Mereka pun tidak nyaman dengan membuli orang lain sebetulnya. Dia melakukan bullying antara takut dan berani, karena mereka pasti juga mempertimbangkan sanksi yang mereka dapat kalau membuli itu. Jadi sudah ada sebetulnya dalam otaknya, sehingga keberanian kadang-kala akal sehatnya yang kurang sehingga dia nekat akhirnya melakukan itu, akhirnya kena sanksi dan lain sebagainya. Nah, sebelum hal itu terjadi, pihak sekolah harus bisa membaca siswa-siswinya, antisipasi dini ketika apa saja sih yang membuat pembulian ini bisa terjadi. Kalau dulu kan kita lihat waktu-waktu, kita jaga juga anak-anak, terus kita berikan sosialisasi, ini loh bullying itu seperti ini ya, korbannya akan seperti ini, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena dibully. Jangan sampai kamu membuat orang bunuh diri gara-gara perlakuan kamu itu. Jadi manusia itu setara, punya kesetaraan yang sama ya. Manusia ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama yang berbeda-beda, dalam kerangka yang sama. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, satu dalam satu bangsa lah kita, bangsa Indonesia yang punya hak yang sama, tidak ada yang berbeda. Ketika perlakuan, nah itu juga guru harus adil dalam memberikan perlakuan kepada siswa. Guru itu benar, betul Pak, betul. Karena diskriminasi dan intoleransi itu bagian kekerasan ternyata. Tidak boleh kita seperti itu juga. Seperti itu akan membuat anak yang inferior semakin inferior, yang superior semakin superior Pak. Ya betul. Jadi harus diberlakukan adil kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga tidak merasa terzolimi, tidak merasa diistimewakan ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Mbak Melati. Luar biasa ya. Aduh, saya jadi lupa ini Pak, lupa waktu. Lupa waktu. Masa sih? Luar biasa, maksud saya Pak, karena terlalu enak, pembahasannya Bapak. Iya, ngobrolnya Bapak itu menyampaikan dengan, teman-teman bisa lihat ya, Bulan bisa lihat ya, Bapak itu menyampaikan dengan, waduh, iya, nyampainya gimana saya? Nyampainya jadi keterima gitu Pak. Ya, semoga dapat diterima juga dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan, atau malah ngantuk malah yang di sana ya. Ngantuk nggak Lan? Saking sepoi-sepoinya gitu. Gitu. Oke Bapak, mungkin terakhir ya Bapak ya, bagaimana pencegahan bullying ini ya, mungkin dari pihak pemerintah seperti apa, kemudian dari pihak Dikbudnya seperti apa begitu, pencegahannya, tindak lanjutnya seperti apa gitu. Iya, kalau dalam sisi aturan dengan Permendikbud 46 tahun 2023, maka wajib bagi satuan pendidikan, khususnya institusi pendidikan baik SMA, SMK maupun SLB, membuat satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikannya melalui Pemda ya. Itu nanti ada SK sekolah ya, kemudian ada SK dinas ya, kalau saya cabang dinas, kemudian ada SK Dikbud juga yang terus memonitor ya untuk menangani masalah bullying ini. Kemudian sosialisasi terus kita laksanakan. Di SMA 1 Kopang kan sudah ya? Sudah pernah Pak, sudah pernah. Di sekolah lain juga kami terus adakan. Itu harus ditindaklanjuti oleh Satgas nanti. Satgas melakukan sosialisasi di kelas-kelas. Ya, jadi jangan putus di lingkungan sekolah secara garis besar, tetapi tidak dilanjutkan di kelas-kelas. Kan nggak sampai ke siswanya nanti. Gimana caranya? Kalau hanya melalui imtak kan untuk umum besar ya, untuk keseluruhan. Jadi lebih efektif lagi dilaksanakan di kelas-kelas. Kemudian juga disosialisasikan kepada orang tua melalui pertemuan komite. Kalau di sekolah-sekolah kecil ada beberapa yang punya forum kelas yang orang tua di sana. Jadi lebih efektif mereka di forum kelas disosialisasikan, tidak dalam rapat komite yang besar mungkin dengan jumlah orang tua yang lebih besar. Itu mungkin tidak efektifnya terlalu banyak gitu ya. Tapi bisa dilakukan per kelas nanti dengan orang tuanya masing-masing di kelas. Mungkin pada saat pembagian rapot dijelaskan dulu masalah bullying. Jadi wali kelasnya sebagai pemateri atau narasumbernya, sehingga masalah bullying ini sampai supaya orang tua juga ngerti ya, ndek tau kena nanti apa karena bullying dengan toan kan. Betul Pak, iya betul. Ya biasa zaman dengan toan jaga sudah kan? Biasa. Mereka mendapatkan pendidikan yang seperti itu mungkin dulu Pak ya. Sekarang kan itu menjadi atensi, bahkan kemarin kasus Jawa Tengah itu pun diatensi sampai ke PBB gitu kan, ke UNESCO. Gitu. Luar biasa ya Pak ya, itu memang menjadi perhatian dunia sepertinya Pak. Betul, masalah bullying kasus bullying ini berarti memang sudah berat perhatian karena
korbannya itu bisa Korbannya sampai sudah bunuh banyak. diri. Iya betul. Apalagi kasus-kasus di luar negeri mungkin lebih parah lagi Pak. Ya, Amanda Todd dulu kan Iya. yang Luar viral biasa. itu. Ya Pak ya, sampai Ya, ada Mbak kasus Melati. yang di Sumbawa itu mungkin ya Pak ya, sampai gurunya yang orang tuanya. Oh, yang guru ngaji Iya, kemarin ya, ngajar iya. nyuruh sholat ya? Iya. Yang Gitu, nyuruh Pak, ya. sholat ya. Padahal itu kan sudah ada sebenarnya Pak, sebenarnya sudah ada dari pihak pemerintah ya, sudah ada undang-undangnya ya Pak ya. Kita boleh untuk menegur siswa kita ketika mereka Iya. melakukan kesalahan. Cuman ini kita harus dalami lebih lanjut seperti apa kasusnya supaya kita tidak salah menyimpulkan Iya, juga. betul. Jadi dari sisi guru, dari sisi siswa juga seperti apa kondisinya. Yang pasti bahwa hal yang positif diinstruksikan oleh guru itu tujuannya juga baik. Ketika disikapi negatif oleh siswa, itu kita tidak tahu. Iya, Tugas satgas pendidikan yang ada di sekolah itulah yang coba mendamaikan ketika ada perselisihan seperti itu dulu. Jangan sampai keluar. Ini kadang-kadang ini banyak udah dibuatin satgas, tapi kasusnya langsung ke Polres gitu loh. Padahal kan harusnya diselesaikan dulu di satuan sekolah pendidikan. dulu ya, Jadi tahapannya seperti Iya, itu tahapan. ya. Jangan Baru kita sampai ke- jadi kasus pidana. Betul betul, luar biasa. Oke, Bapak, aduh, nggak terasa ya Pak ya. Iya, akan di closing dengan bernyanyi mungkin oleh Mungkin ya Mbak Pak ya, Nani. kita closing nyanyi aja Pak ya. Tapi sebelum kita closing pakai nyanyi, Oh, mungkin gitu. Bapak bisa menyampaikan ya terkait tentang bullying ini kepada siswa-siswa, kepada guru-guru mungkin di seluruh penjuru Indonesia Wah, mungkin Pak. ini seluruh penjuru dunia makanya. Tapi terkhusus untuk yang di Lombok Tengah dulu Oh Pak. gitu, enggak sampai penjuru dunia dan akhirat Waduh, gitu. Masya Allah Pak Oh, ya. itu lagunya Rita Sugiarto itu Masya ya. Allah ya. Luar biasa Bapak ya, referensi lagunya ya. Silakan Iya. Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, jadi bullying ini tidak hanya menjadi kasus lokal, kasus nasional maupun kasus internasional. Bullying atau perundungan yang disebabkan oleh kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berulang-ulang dan ada relasi kuasa antara yang superior dan inferior. Ini harus kita cegah dan antisipasi sejak dini. Sejak dini. Tentunya melalui satuan pendidikan dengan memberikan pemahaman, pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Guru juga sebagai sosok teladan yang digugu dan ditiru harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jadi energi positif dari kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian dari guru ya, diikuti oleh guru-gurunya, diikuti oleh siswa-siswanya ketika melaksanakan hal yang baik menjadi teladan bagi anak-anak kita. Insya Allah hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir dan kita hindari ya. Jadi anak-anakku sekalian, stop bullying ya. Jangan lakukan perundungan. Kita ini memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Diciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan beragama juga yang berbeda untuk saling kenal mengenal. Di mata Tuhan itu ketakwaan kita yang utama. Jadi bagaimana kita melaksanakan amal agama ini dengan baik ya, mengikuti perintah Tuhan dan melaksanakan menjauhi segala larangannya, itulah yang utama. Sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain dengan penuh toleransi ya, menghargai satu sama lain ya, sehingga enak kita. Hindari permusuhan, hindari pertikaian ya. Nah, apalagi tawuran nih anak-anak kita yang lagi ngetren nih, supaya kita bisa hidup saling menghargai antara sesama. Juga kepada orang tua tentunya untuk mendidik anak-anak kita ini dengan baik, didik mereka dengan kasih sayang, berikan pendidikan yang baik hingga sampai setinggi-tingginya buat anak-anak kita, untuk mereka mencapai cita-cita juga yang setinggi-tingginya menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mungkin itu. Luar biasa ya, itu adalah luar biasa ya. Ada tepuk tangan juga. Ada di sana, tepuk ya? tangan di sini Pak. Itu penonton bayaran semua di situ ya. Dianggap Oke. 10.000 penonton. Iya, ya? 10.000 penonton di sini Pak. 1 juta, 10.000. Waduh. Ya, baik teman-teman dan ibu bapak guru ya, itu dia tadi pembahasan kita menarik sekali tentang bullying, dan memang kasus bullying ini ya memang harus ada perhatian khusus. Perhatian khusus yang memang tidak boleh lepas dari peran orang tua juga. Kalau di sekolah ya peran dari sekolah juga, Guru untuk sebagai orang memperhatikan tua di sekolah. guru sebagai orang tua di sekolahnya. Jadi teman-teman, itu yang memang harus kita perhatikan bersama tentunya ya, tidak hanya 1-2 orang, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua dan juga sebagai guru pendidik anak-anak. Baik, Bapak, mungkin kita closing pakai nyanyi Bapak. Gitu, lagu apa Iya, dong ini? Bapak tahu lagu apa Pak? Saya tahu lagu apa nih mau Lagu nyanyi? apa nih?
Lagu apa nih? Lagu apa Pak? Coba lagu Dewa, lagu apa nih bisa? Lagu Dewa, Kangen aja Pak. Boleh. Saya ikut. Gimana refnya Pak? Semua Gimana? kata. Boleh. Boleh Pak. Yuk Pak, gimana Ini nih? karena rindu kita kepada anak-anak ya. Iya, rindu kita kepada Rindu anak-anak kita kepada ini. anak-anak Betul. supaya stop bullying ya. Betul. Sayangi sesama teman ya untuk bergaul bersama. Ingat kita satu ya, walaupun kita berbeda suku, bangsa maupun agama. 1, 2, 3. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Waduh. Oke ya. Cukup mungkin? Mungkin lagi sekali ya? Oh gitu loh. Silakan Bapak aja yang dulu nyanyi. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Lanjutkan Mbak Melati. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke. Luar biasa. Aduh, meskipun saya ada falasnya sedikit ya, Bapak nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak. Saya di juga lagi situ- nggak fit nih. Waduh. Yang penting Bapak di situ nggak fales ya. Oh, gitu ya? Saya nggak apa-apa fales Pak. gitu. Oke, Bapak terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini dan Baik. jangan kapok Mbak Pak duduk Melati. di kursi panas kita ini. Oh gitu ya? Iya Pak ya. Ini Karena ada door prize-nya berarti kursi ada panas door nih. prize-nya Pak ya. Nanti Bapak beli sendiri door prize-nya. Oke, Bapak terima kasih Sama-sama, sekali Mbak lagi Melati. kesempatannya. Semoga tidak kapok lagi untuk hadir di Insya Allah sini. kita dengan tema yang lain nanti ya. Dengan tema yang lain, Bapak mungkin selanjutnya mungkin kita dibawakan apa gitu, Oh Pak, gitu ke ya. sini. Dibawakan manggis apa? Oke teman-teman, itu dia topik pembahasan kita hari ini, episode kali ini. Semoga episode yang selanjutnya Bapak bisa hadir kembali untuk menemani kita, tentunya ya dengan keseruan yang berbeda. Dan ya Bapak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.